Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam menimba ilmu. Amin. Oke, di pagi hari ini sebelum belajar kita sebaiknya berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian silakan anak-anak lihat ya di halaman 148. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menafsirkan dan membaca sajian data. Jadi data itu seperti yang sudah Ibu bilang mencari data tabel ya. Jadi data itu dapat dikumpulkan dengan berbagai cara seperti wawancara, lembar isian atau melakukan percobaan. Jadi setelah data terkumpul, data diurutkan ke dalam tabel. Tapi selain tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram atau diagram batang, diagram gambar, diagram garis atau diagram lingkaran. Nah, jadi kita kemarin sudah mempelajari cara menyajikan suatu data dalam berbagai bentuk penyajian data. Setelah kita bisa menyajikan suatu data, sekarang kita akan menafsirkan suatu sajian datanya. Jadi untuk dapat menafsirkan dan membaca sajian data dalam bentuk diagram itu diperlukan ketelitian, karena kalau nggak teliti datanya bisa salah. Jadi kalau satu data salah, semuanya akan sangat berpengaruh ya. Kemudian di sini ada contohnya, diagram batang. Jadi di sini kita akan melihat data tabelnya ada kelas 1 sampai kelas 6. Banyaknya mereka mengumpulkan koran bekas itu adalah kalau kelas 1 25 lembar, kelas 2 30 lembar, kelas 2 30 lembar, kelas 3 40 lembar, kelas 4 40 lembar, sampai kelas 6 itu 35 lembar. Data di atas dapat kita buat dalam bentuk diagram batang seperti gambar ini. Jadi di sini adalah jumlah koran bekas yang sudah dikumpulkan, sedangkan yang bawah ini adalah bagian kelasnya. Jadi kelas berapa ya? Jadi ini merupakan data ya, data dalam bentuk tabel atau ini bentuk tabel, ini dalam bentuk diagram batangnya. Setelah kita perhatikan dengan teliti data di atas, kita akan dapat melengkapi penyataan di bawah ini. Jadi yang pertama, kelas 4 itu dapat mengumpulkan koran bekas sebanyak berapa lembar kelas 4? Oh, 40 lembar. Kemudian kelas 5 dapat mengumpulkan koran bekas itu sebanyak berapa lembar kelas 5? Oh, 20 lembar. Kalau kelas 6 dapat mengumpulnya seberapa banyak? Bisa dilihat di data ya. Kemudian jumlah seluruh koran yang terkumpul sebanyak, kita tinggal tambahin aja. Ya, 25 tambah 30, 40, 20, 35, baru bisa kita mengisi jumlah seluruh koran yang terkumpul sebanyak titik-titik lembar. Kemudian jumlah koran yang terkumpul dari kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2 saja. Jadi 30 tambah 25 berarti 55 lembar. Kemudian jumlah koran yang terkumpul dari kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5 saja. Berapa ya? 40 tambah 20 bisa ya. Kemudian selisih koran yang dikumpulkan oleh kelas 2 dan kelas 3. Selisihnya berapa ya? 30 ke 40 itu berapa selisihnya? Bisa ya. Kelas yang paling banyak mengumpulkan koran bekas itu kita juga bisa lihat, yang paling banyak itu ada 2 kelas ya. Itu kelas berapa yang paling banyak? Kemudian yang paling sedikit, ya paling sedikit berapa? Yang paling nilainya kecil, oh ini dia. Kemudian urutan kelas dari yang paling sedikit mengumpulkan koran bekas kita hitung, berarti dari kelas 5 sampai berapa yang paling tinggi. Oke, kemudian setelah ini kita bisa juga nih mencari data dengan diagram gambar. Jadi kalau diagram gambar ini keterangannya kalau satu anak perempuan ini mewakili satu orang saja. Kalau yang kemarin itu kan satu anak yang sedang menari itu mewakili 10 orang. Tapi kalau ini satu anak berarti mewakili satu orang saja. Nah, di sini diagram gambar di atas itu menunjukkan data nilai ulangan matematika kelas 5.
Jadi di SD Pintar ya. Nah, jadi dari diagram di atas kita bisa menafsirkan seperti hal-hal berikut. Yang pertama, siswa yang memperoleh nilai 5 itu sebanyak berapa? Yang dapat nilai 5. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 siswa atau 5 orang yang dapat nilai 5. Yang dapat nilai 6 berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12. 12 orang dan sampai seterusnya. Nilai yang paling banyak diperoleh ya adalah siswa itu adalah nilainya 7 karena yang paling banyak ya. Kemudian ada berapakah siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi? Paling tingginya berapa? Oh, 9. Berarti berapa banyak siswanya? 2. Dan sebagainya bisa kita isi. Kemudian yang ketiga itu adalah diagram guys. Kita bisa menafsirkannya. Ya, jadi di sini adalah gambar diagram guys tentang guys ekspor batu bara tahun 2011 sampai 2016. Jadi di sininya itu merupakan jumlah produksi ya berapa juta ton, kemudian di sini tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Jadi diagram guys di atas itu menunjukkan data ekspor. Namanya udah diagram guys ya, berarti kita tinggal guys aja gitu. Jadi sampai dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Jadi pada tahun 2011 batu bara yang diekspor itu sebanyak 20 juta ton. Kemudian tahun 2012 itu batu bara yang diekspor itu sebanyak 30 juta ton. Sampai tahun 2016 itu sebanyak 35 juta ton. Jadi di situ ya yang paling banyak mengekspor batu bara itu pada tahun 2015 yaitu 40 juta ton ya, dilihat dari data ininya. Kemudian pada tahun berapa terjadi penurunan ekspor batu bara? Ada dua tahun ya terjadi penurunan. Kita lihat aja di sini datanya. Ini berarti menurun, kalau ini artinya naik. Berarti kalau dia nurun 1, ini naik, ini 1 lagi nurunnya. Berarti ada 2 kali penurunan. Kemudian berapa penurunan ekspor batu bara pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya? Kita tinggal hitung aja selisihnya ya. Kemudian berapa juta ton batu bara yang diekspor pada tahun 2011 dan 2012 ya, tinggal dihitung. Kemudian yang terakhir itu adalah diagram lingkaran. Jadi di sini kita bisa melihat data yang diagram lingkaran olahraga favorit itu siswa SD cerdas ya. Jadi siswanya itu sebanyak 20 siswa atau 20 orang. Nah, jadi 20 orang ini 30% itu menyukai sepak bola, 25% itu menyukai bulu tangkis, kemudian 20% itu menyukai bola basket, 12,5% itu menyukai tenis meja, dan bola voli itu sebanyak 12,5%. Jadi derajatnya bisa dilihat di sini ya. Kalau dia 30% berarti 108 derajat, kalau dia 25% berarti 90 derajat sampai ke 45 derajatnya. Jadi di situ kita bisa lihat ya informasi yang dapat kita ketahui. Kalau sebanyak 25% siswa menyukai bulu tangkis, karena siswanya berjumlah 200 siswa, jadi 25% dikali 200 siswa sama dengan 50 siswa. Atau sebanyak 50 siswa menyukai bulu tangkis. Kemudian sampai di sini juga ya, sebanyak 12,5% siswa menyukai tenis meja. 12,5% dikali 200 siswa sama dengan 25 siswa. Jadi sebanyak 25 siswa menyukai tenis meja. Jadi kita hitung nanti untuk memastikannya. 50 tambah 60 tambah 40, ini 150, kemudian 25 tambah 25, 50, berarti pas 200 siswa. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar. Sampai jumpa.